Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Pertama, perkenalkan, nama saya Aldi Tiadia dengan NIM 2107682, pendidikan dari pendidikan teknik informatika. Pertama, kepada yang terhormat, kepada Bapak Adri selaku pembimbing dosen saya dan juga kepada teman-teman yang menonton video ini. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke materinya. Hasil utama. Sistem operasi merupakan salah satu software yang paling kompleks. Kompleksitas ini menggambarkan tantangan untuk mengatasi kesulitan dan dalam beberapa hal merupakan persaingan agar dapat memenuhi tujuan-tujuan, kemudahan, efisiensi, dan kemampuan untuk berkembang. Berpendapat bahwa terdapat 5 buah perolehan intelektual dalam pengembangan sistem operasi. Yang pertama ada proses, dua manajemen memori, tiga proteksi informasi dan keamanan, yang keempat, penjadwalan dan manajemen sumber daya, dan terakhir adalah sistem data. Yang pertama ada proses. Banyak definisi yang telah diberikan untuk istilah proses. Di antaranya ada program yang sedang dieksekusi, ya, jiwa yang dianimasikan, itu maksudnya itu sebuah program. Yang ketiga, entity yang dapat diassign ke prosesor dan dapat dieksekusi pada prosesor. Empat, suatu unit dari karakter oleh sekuensial atau trait tunggal pada eksekusi start langsung dan kumpulan set pada sumber-sumber sistem. Terus ada 3 arah perkembangan sistem komputer dalam menciptakan masalah dalam timer dan sinkronisasi yang berkontribusi terhadap uh, perkembangan pertama tentang konsep proses multiprogramming. Yang kedua adalah general purpose time sharing. Yang ketiga yaitu transaksi proses sistem. Tetapi akan secara umum terdapat 4 sebab utama terjadi error. Yang pertama adalah sinkronisasi yang salah. Yang kedua, operasi program non-determinate. Yang ketiga, mutual exclusion yang gagal. Yang keempat, deadlock. Yang kedua, yang B, ada manajemen memori. Para pengguna membutuhkan lingkungan komputasi yang mendukung pemrograman modular dan pemakaian data yang fleksibel. Seperti misalnya kita hendak mengupload sesuatu ke servernya, kita membutuhkan suatu jaringan atau jaringan internet yang kencang dan stabil. Manajer sistem membutuhkan pengontrolan alokasi yang menyimpan yang efisien. Untuk memenuhi tersebut, sistem operasi memiliki 5 tanggung jawab penting dalam manajemen penyimpanan, yaitu yang pertama adalah itu ada isolasi proses, yang kedua ada alokasi otomatis dan manajemen, tiga dukungan program modular, empat proteksi dan kontrol akses, yang terakhir itu penyimpanan jangka lama. Yang C itu ada proteksi umum dan keamanan. Semakin meningkatnya pemakaian sistem, time sharing dan jaringan kerja komputer telah menyebabkan peningkatan perhatian terhadap proteksi informasi. Sifat ancaman terhadap organisasi sangat bervariasi. Seperti contoh itu cybercrime, nah, itu juga termasuk. Namun, terdapat beberapa general purpose tool dapat dimasukkan ke dalam komputer dan sistem operasi yang mendukung bermacam-macam mekanisme proteksi dan keamanan. Tetapi secara umum, kita berkepentingan dengan masalah pengontrolan akses ke sistem komputer dan informasi yang tersimpan di dalamnya. Namun, sebagian besar pekerjaan dalam keamanan dan proteksi yang berhubungan dengan sistem operasi dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Itu yang pertama ada pengontrol akses, yang kedua ada sertifikasi, dan yang terakhir itu ada pengontrolan identitas informasi. Yang D ada penjadwalan dan manajemen sumber daya. Tugas utama dari sistem operasi adalah untuk mengatur berbagai sumber daya yang tersedia. Seperti contoh, memori utama, perangkat I/O, ataupun prosesor. Dan untuk menjadwalkan penggunanya oleh berbagai proses aktif. Setiap kebijakan alokasi sumber daya dan penjadwalan memperhatikan 3 faktor berikut ini. Yang pertama ada responsivitas diferensial. Yang kedua ada keadilan, ketiga efisiensi. Terus yang E, bagian terakhir dari poin 1, itu struktur sistem. Untuk mengatur kompleksitas sistem operasi dan mengatasi masalah tersebut, telah banyak perhatian diberikan terhadap struktur software sistem operasi bertahun-tahun. Beberapa hal jelas software harus bersifat modular. Modularitas ini akan membantu dalam mengorganisasikan proses pembuatan software
dan membatasi pekerjaan diagnosis dan perbaikan error. Modul harus memiliki interface satu dengan yang lain dan harus dibuat sesederhana mungkin. Hal ini mungkin memudahkan programan dan juga membantu tentunya. Struktur hierarki adalah sebuah sistem operasi modern yang membedakan fungsi-fungsi berdasarkan kompleksitasnya, skala waktu karakteristiknya, dan tingkat abstraksinya. Kita dapat memandang sistem sebagai susunan tingkatan, dari mana setiap tingkatannya melakukan subset tertentu yang diperlukan oleh sistem operasi lapisan tersebut, tergantung pada lapisan berikutnya yang lebih rendah. Yang poin kedua itu adanya karakteristik sistem operasi modern. Kecepatan perubahan dalam kebutuhan akan sistem operasi akan tidak hanya membuka modifikasi ataupun perbaikan arsitektur yang telah ada saja. Namun, cara-cara baru dalam mengorganisasikan sistem operasi, berbagai pendekatan dan elemen rancangan telah dicoba, baik pada sistem operasi eksperimental maupun sistem operasi komersial. Namun, pendekatan dan elemen yang dirancang itu pada dasarnya dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama adalah arsitektur mikrokernel, yang kedua multi-threading, dan ketiga ada multi-processing simetris. Yang dimana sebenarnya ini ada 5, dan tapi hampir yang dua itu hampir sama dengan yang ada 3 nih. Jadi saya mau ngambil yang 3 aja. Yang pertama, arsitektur mikrokernel. Sampai saat ini, sebagian besar sistem operasi bertipe kernel monolitik berukuran besar. Umumnya, yang dianggap fungsionalitas sistem operasi disediakan di dalam kernel-kernel yang besar. Ini termasuk di antaranya penjadwalan, jaringan, sistem file, jaringan kerja, driver-driver perangkat, manajemen memori, dan lain-lain sebagainya. Arsitektur mikrokernel hanya mengakses beberapa fungsi penting saja ke kernel. Termasuk di antaranya ruang alamat, terus interproses communication atau IPC, dan penjadwalan dasar. Pendekatan mikrokernel menyederhanakan implementasi, memberikan fleksibilitas, dan sangat cocok untuk lingkungan terdistribusi. Namun pada dasarnya mikrokernel berinteraksi dengan proses server lokal dan jauh jauh dengan cara yang sama, yang memberikan fasilitas pembentukan sistem terdistribusi. Selanjutnya ada multi-threading, adalah teknik di mana suatu proses yang mengeksekusi aplikasi dibagi menjadi thread yang dapat berjalan secara bersamaan. Kita dapat membedakan antara proses dengan thread seperti berikut ini. Kalau thread itu saluran kerja yang dapat dikirimkan. Jadi thread ini dapat melakukan eksekusi secara sekuensial dan dapat diinterupsi sehingga proses dapat beralih ke thread lainnya. Terus ada proses, yaitu kumpulan sebuah thread atau lebih dan sumber daya yang terkait seperti memori, file terbuka, dan perangkat. Proses berkaitan erat dengan dalam seksi. Jadi antara thread dan proses ini saling berkaitan namun tidak sama. Terus yang terakhir C, symmetric multiprocessing. CMP, mohon maaf, ini pengetikannya salah. Ini singkatan. Symmetric multiprocessing atau disingkat menjadi CMP berkaitan dengan arsitektur hardware komputer dan juga dengan sistem operasi, merefleksikan arsitektur. CMP dapat didefinisikan sebagai sistem komputer standalone yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sejumlah mikroprosesor. Yang kedua, mikroprosesor tersebut menggunakan memori utama dan fasilitas I/O secara bersama-sama, diinterkoneksikan oleh sebuah bus atau teknik koneksi internal lainnya. Semua prosesor dapat melakukan fungsi yang sama atau disebut sebagai simetrik. Terus sistem operasi sebuah CMP menjadwalkan proses atau thread di seluruh prosesor. CMP memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan sistem uniprosesor, yang antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada kinerja, yang kedua pertumbuhan, yang keempat penskalan, yang terakhir ketersediaan. Baik, mungkin segitu uh, um, penyampaian materi saya pada kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan,
mohon nanti atau ada yang memberikan saran dan kritik, mohon nanti di komen aja videonya. Nanti insya Allah saya akan membalas hanya satu-satu. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.